Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sebuah sesi yang setiap hari Sabtu hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yaitu Pualam Kasih Bapa. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tetap semangat ya, tetap sukacita. Dan saya berharap kita semua berada di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan dan kita semua sehat-sehat. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepadamu ya Allah bahwa pagi hari ini kami kembali boleh berjumpa bersama di dalam acara Pualam Kasih Bapa secara online, di mana kembali kami mau mempelajari firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Bahkan kami juga boleh terus belajar untuk taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami pada saat ini, memampukan kami untuk kami dapat menyerap firman-Mu. Dan sungguh-sungguh dengan firman-Mu itulah kami boleh menjalankan hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa tadi pagi? Atau bagaimana kehidupan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ada nggak yang berdoa seperti ini? Aku berdoa ya Tuhan, aku mohon agar Tuhan memberkati aku. Aku berdoa agar aku dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupku ini. Aku berdoa agar jalan hidupku selalu mulus, agar aku diberi rezeki yang banyak dan selalu sukses. Kira-kira mirip seperti itukah doa kita? Mengapa sih kita harus berdoa? Apa tujuan kita dalam berdoa? Adalah agar supaya hal-hal yang menimbulkan masalah bagi kita, misalnya sakit penyakit, ada kesulitan keuangan, ada masalah ujian, masalah pekerjaan yang sulit didapat, atau barangkali ada keluarga yang selalu bikin pusing. Apakah di dalam doa kita meminta agar semuanya itu dapat segera diatasi dan diganti dengan hal-hal yang menyenangkan? Tidak salah untuk menceritakan keinginan kita kepada Tuhan. Karena justru orang Kristen diperintahkan di dalam Filipi 4 ayat 6 dalam Alkitab terjemahan sehari-hari dikatakan begini. Jangan khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama dengan kitab yang akan kita renungkan bersama, yaitu apa yang dicatat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi paling tidak dari situ kita akan belajar sesuatu tentang pahlawan-pahlawan iman yang pengalaman hidupnya menjadi contoh dan pedoman hidup kita. Apakah doa mereka dipusatkan pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan keuntungan pribadi? Nah, disinilah kita akan merenungkannya bersama-sama. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu dari NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala sukar di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah
setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ya Bapak Ibu, Bilangan 14 menceritakan tentang pemberontakan umat Israel. Saya akan membaca nggak seluruhnya, tapi beberapa ayat agar supaya kita dapat memahami apa yang mau diceritakan di dalam Bilangan 14 ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata kepada seorang pada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Nah, lalu kemudian kita meneruskannya dengan membaca dari ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam untuk melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, 'Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah pada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun.' Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Nah, itu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tadi kita sudah bersama-sama mencoba menghayati permohonan kita, permintaan kita tuh apa sih. Jadi saya mau menekankan sebuah tema sebetulnya dari pembacaan kita. Apa yang kau cari di dalam hidup ini? Keuntungan pribadi atau kemuliaan Allah? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang tadi kita sama-sama dengar, mestinya kita merenungkan hal ini.
Bukankah seharusnya Musa menjadi jenuh memikirkan dan mengurus bangsa Israel? Sedikit-sedikit bangsa Israel bersungut-sungut, sedikit-sedikit bangsa Israel marah-marah. Mulai dari saat pertama kali dia maju berhadapan dengan Firaun, lalu permintaannya tidak dikabulkan. Bahkan Firaun menambah beban bangsa Israel semakin berat. Dan setiap kali kalau terjadi hal itu, bangsa Israel selalu mempersalahkan Musa, bahkan Tuhan sendiri. Nah, ketika muncul permasalahan yang begitu sering, berulang-ulang kali, bangsa Israel marah kepada Musa. Nah, peristiwa yang dialami Musa di dalam bacaan kita Bilangan 14 adalah sebuah kejutan yang membawa kekecewaan yang besar. Bangsa yang telah dipimpinnya melalui berbagai pergumulan dan pengalaman yang pahit, yang sekarang telah berada di ambang pintu tanah perjanjian, tiba-tiba mereka menjadi takut. Tiba-tiba mereka tidak mau maju ke depan. Mereka jadi gentar. Apalagi setelah diberitahu oleh 10 orang dari 12 pengintai bahwa bangsa Kanaan terdiri dari raksasa dan tentara yang kuat. Pokoknya bangsa Israel nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Nah, sekali lagi peristiwa ini, bangsa Israel mempersalahkan Tuhan dan Musa. Tidak ada tuh rasa terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Tidak ada iman percaya kepada kesanggupan Tuhan untuk memenuhi janjinya. Baik Tuhan maupun Musa kembali dihina oleh bangsa Israel. Bahkan justru ada yang menganjurkan, ayo kita mencari pengganti. Kita mencari orang yang bisa memimpin bangsa kita, yang dapat menggantikan Musa, menghantar mereka kembali ke Mesir, ke tempat perbudakan. Wah, ini luar biasa sekali bangsa ini. Nah, menghadapi kenyataan ini, Tuhan membuat sebuah tawaran yang menarik bagi Musa. Yaitu Tuhan akan melenyapkan bangsa Israel yang tidak beriman, yang kurang berterima kasih, yang kerjanya hanya bersungut-sungut. Agar kemudian keturunan Musa yang akan dijadikan sebagai bangsa perjanjian. Sehingga pada akhirnya Musa nggak terlalu pusing untuk mengatur bangsa yang baru, yang keturunan Musa ini. Bahkan nama Musa akan semakin masyhur, bukan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Hebat. Siapa sih yang tidak tergoda dengan tawaran sehebat ini? Akan diberikan kesuksesan, nama yang harum, menjadi bangsa yang besar, yang terkenal. Bahkan dilepaskan dari tanggung jawab yang besar, di mana kepemimpinan dan pengorbanan ketika di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel sama sekali tidak dihargai. Tapi sekarang Musa diberi tugas yang lebih ringan. Namanya menjadi masyhur. Namun apa yang terjadi? Musa menolak. Mengapa Musa menolak? Nampaknya bagi Musa nama Tuhan jauh lebih penting daripada keuntungan pribadi. Sebagaimana seorang anak yang mengasihi ayahnya akan terus berusaha menjaga nama baik ayahnya, demikian juga Musa berusaha agar nama Tuhan tidak dicemarkan. Di dalam percakapan dengan Tuhan, Musa mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, jangan-jangan kalau bangsa Israel dimusnahkan, bangsa-bangsa yang lain akan membuat tafsiran keliru tentang Tuhan. Jangan-jangan kalau orang Israel dilenyapkan, akan muncul pendapat di antara bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan tidak sanggup membawa
umatnya masuk ke tanah perjanjian. Jangan-jangan hukuman Tuhan akan dilihat sebagai bukti bahwa Tuhan tidak berdaya. Nah, oleh sebab itu Musa berdoa agar Tuhan bertindak berdasarkan panjang sabar dan kasih setianya. Apa yang terjadi? Tuhan mengampuni bangsa Israel dengan catatan mereka yang telah dewasa pada saat pemberontakan akan mati dalam perjalanan di padang gurun. Dan anak-anaknya lah yang akan merebut tanah perjanjian. Dan ini memang terjadi, bahwa yang memasuki tanah perjanjian adalah mereka yang lahir di padang gurun. Tapi yang pertama kali keluar dari Mesir, yang sudah dewasa, mereka semua binasa. Musa mendahulukan kepentingan Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Yang paling penting bagi Musa adalah agar nama Tuhan tidak dicemarkan, tapi Tuhan dilihat sebagai Tuhan yang agung dan mulia. Nah, hal ini jauh lebih penting bagi Musa ketimbang kebahagiaan dan keuntungan pribadi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kehidupan kita? Dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika kita masih terus berjuang berhadapan dengan pandemi COVID-19, apa yang kita pentingkan? Kepentingan pribadi, kepentingan diri, kelompok, atau kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi semua bangsa. Dalam kondisi situasi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk benar-benar memberitakan tentang kasih setia Tuhan. Allah yang panjang sabar, yang tetap menantikan umatnya dengan setia. Di dalam pergumulan yang berat sekalipun, Allah tetap membuka tangannya, mau menyambut kita. Pergumulan yang berat, penderitaan yang berat yang kita hadapi sekarang, jangan sampai justru kita menjadi egois, kita menjadi lebih mementingkan diri kita sendiri, kelompok kita. Yang lain-lainnya biarlah seperti orang-orang yang saatnya nanti akan binasa. Betapa banyak sekarang kita melihat orang-orang yang katakanlah seolah-olah rebutan minta divaksin, pengen cepat-cepat divaksin. Padahal kan sudah ada aturan-aturannya. Sudah jelas siapa yang didahulukan, kemudian siapa yang nanti akan mendapat giliran seterusnya. Firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita kembali. Biarlah kita tetap setia karena Allah setia. Janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita marah-marah di dalam kondisi seperti sekarang ini, tapi tetap bersyukur bahwa Allah mau menyertai kita. Perjalanan kita masih jauh, perjuangan kita juga masih banyak. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menghadapinya. Yang penting, dahulukan kemuliaan Allah, kebesaran namanya. Jangan mempermalukan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya akan menyanyikan dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara, bait yang ketiga. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan
Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Tuhan memberkati. Amin.